Halo guys, kembali lagi di Teman Rakit. Kali ini kita akan membahas salah satu thermal paste dari Arctic yaitu MX6 yang merupakan suksesor daripada Arctic MX4 yang kita semua udah pada tahu merupakan salah satu thermal paste paling laris. Nah, di video kali ini kita akan mengetes thermal paste MX6 ini dan membandingkannya dengan MX4 dan juga beberapa thermal paste lainnya termasuk dengan Noctua NTH2. Oke, dari segi packaging ini sangat simpel ya, mirip-mirip sama si MX4-nya. Di salah satu bagian samping packagingnya ada barcode ya, dan barcode ini bisa kalian cek untuk mengecek keaslian thermal paste MX6 yang kalian beli. Di bagian belakangnya juga ada satu lagi barcode untuk tutorial pemasangan thermal paste, dan di bagian atasnya cuma ada tulisan kalau thermal paste ini didesain oleh Arctic. Dan di bagian satunya lagi ada alamat perusahaannya si Arctic. Seperti yang tadi di awal gue udah bilang, di sini gue mau bandingin performa si MX6 ini dengan si pendahulunya MX4 dan juga beberapa thermal paste lainnya. Di sini gue ada Cooler Master V1 IC Value, Arctic Silver 5, Cooler Master Gel Pro, dan yang terakhir Noctua NTH2. Untuk konsistensi kepadatannya, menurut gue MX6 ini lumayan jauh lebih padat dibandingkan dengan pendahulunya si MX4 ya. Menurut gue, dia padatnya ini lebih mendekati si Arctic Silver 5. Jadi untuk pengaplikasiannya biar lebih maksimal, jangan pakai metode satu dot di tengah aja, tapi setelah itu juga kalian ratain lagi biar tersebar lebih merata. Untuk metode pengujiannya, di sini gue pakai CPU cooler Arctic Freezer 34 Esports Duo, tapi semua fan-nya gue copot jadi hanya pakai heatsinknya aja, biar kita bisa mencapai suhu yang cukup tinggi. Biar sedikit lebih aman, tentunya di sini gue tetap pakai dua buah 120 mm fans, masing-masing di bagian intake dan di outtake. Dan kedua fan ini merupakan fan bawaan dari casing Vantex P200A. Dan untuk software pengujiannya di sini gue tes pakai Cinebench R23 dan kita bench pakai multicore. Oke, dimulai dari Arctic Silver 5 dalam keadaan idle, suhu mencapai maksimal 52,4 derajat Celcius. Suhu maksimal ini tercapai ketika si PC-nya ini baru startup, dan seiring berjalannya waktu, suhunya itu kembali turun ke range sekitar 44-45 derajat Celcius. Nah, ketika load test dengan Cinebench R23, suhu maksimalnya ini bisa melonjak drastis hingga mencapai 83,6 derajat Celcius. Selanjutnya adalah Cooler Master V1 IC Value. Ketika idle, suhu maksimalnya lebih tinggi sekitar 1 derajat Celcius, yaitu 53,9 derajat Celcius dibandingkan dengan Arctic Silver 5 sebelumnya. Namun ketika jalan beberapa saat, suhunya ini mulai kembali turun, balik lagi ke sekitar 44 derajat Celcius, dan ini cukup identik ya dengan Arctic Silver 5. Nah, perbedaannya adalah ketika kondisi full load, suhunya ini cukup jauh lebih tinggi hingga mencapai 84,8 derajat Celcius. Dan ini berarti perbedaannya adalah sekitar 1,2 derajat Celcius dengan si Arctic Silver 5. Selanjutnya kita balik lagi ke Cooler Master yaitu seri Master Gel Pro. Waktu idle, suhu maksimalnya ini cukup jauh lebih rendah di sekitar 46,6 derajat Celcius. Dan ketika udah jalan beberapa waktu, suhunya ini tentunya turun lagi ya, dan ini turunnya mencapai 40 derajat Celcius. Ketika gue mulai coba tes dengan Cinebench R23, suhu maksimalnya yang tercatat itu mirip-mirip dengan si Arctic Silver 5, yaitu di angka 83,5 derajat Celcius. Bedanya itu hanya 0,1 derajat Celcius aja ya, yang sebenarnya ini nggak terlalu berarti. Next adalah si Arctic MX4 yang kita semua udah pada tahu ini merupakan thermal paste paling laris yang hampir semua orang pakai ataupun at least udah pernah sekali pakai. Di kondisi idle, suhu maksimalnya mencapai 53 derajat Celcius, mirip-mirip lagi-lagi dengan si Arctic Silver 5 dan Cooler Master V1 IC Value. Tapi ketika sudah berjalan beberapa saat, tentunya si suhunya ini turun dan bahkan turunnya itu sampai sekitar 40 derajat Celcius, mirip-mirip sama si Cooler Master Gel Pro. Tapi dalam keadaan full load ketika gue nyalain Cinebench R23-nya, suhu MX4 ini cukup jauh lebih rendah dibandingkan thermal paste sebelum-sebelumnya, yaitu dengan menyentuh angka di 82,6 derajat Celcius aja. Oke, selanjutnya adalah Noctua NTH2. Ini merupakan salah satu thermal paste yang selama ini menurut gue banyak digadang-gadang oleh orang-orang sebagai thermal paste terbaik. Dari segi harga pun so far NTH2 ini masih yang paling tinggi.
Di keadaan idle, suhu maksimal berkisar di angka 56 derajat Celcius dan ketika normal berada di sekitar 42 derajat Celcius. Nah, ketika gue nyalain tes Cinebench R23-nya, suhu maksimalnya benar-benar identik dengan si Arctic MX4, yaitu di angka 82,6 derajat Celcius. Nah, di sini sebenarnya gue agak bingung ya, nggak tahu kenapa kok suhu yang dihasilkan itu bisa sama dengan si MX4 yang padahal seharusnya Noctua NTH2 ini bisa dapetin suhu dengan angka yang cukup lebih rendah dibandingkan si MX4 itu. Yang terakhir adalah si pendatang baru yaitu si Arctic MX6. Pada keadaan idle, suhu maksimalnya mencapai 56 derajat Celcius, sangat identik dengan Noctua NTH2, dan ketika mulai berjalan normal beberapa saat setelah startup, suhunya turun ke sekitar 42 derajat Celcius. Ini sangat-sangat mirip dengan Noctua NTH2, lagi-lagi dan juga dengan si MX4 pada keadaan idle. Nah, yang cukup mengejutkan di sini adalah ketika dalam kondisi full load, dibandingkan dengan semua thermal paste yang gue tes di video ini, MX6 itu menghasilkan suhu yang paling rendah dalam kondisi full load. Suhu tertinggi yang tercatat itu hanya 79,4 derajat Celcius aja. Ini menurut gue cukup impresif ya, karena dari semua thermal paste, so far MX6 ini yang paling bisa sustain untuk menjaga suhu tinggi ketika full load. Walaupun sebenarnya Ryzen 5 5600G yang gue pakai di sini itu suhu maksimal amannya itu masih jauh, yaitu sampai 95 derajat Celcius. Tapi tentunya dengan tahu kalau si MX6 ini bisa menjaga suhu sebaik ini dengan kondisi cooling yang sangat minimal seperti ini bisa membuat kita sedikit lebih tenang ketika kita mau consider untuk membeli thermal paste baru. Oke, overall kesimpulan yang bisa gue ambil di sini adalah kita baru aja kedatangan thermal paste pemain baru yang berpotensi menjadi the new king of thermal paste di tahun 2023. Sayangnya gue di sini nggak punya CPU monster dengan TDP yang tinggi-tinggi untuk benar-benar ngecek gimana sih sebenarnya si MX6 ini perform dibandingkan dengan si Noctua NTH2 ataupun juga dengan si MX4 si pendahulunya. But at least dari tes ini kalian bisa punya gambaran sedikit gimana sih kiranya MX6 ini perform kalau kalian tertarik untuk membelinya ataupun kalau kalian juga lagi cari thermal paste baru untuk CPU kalian. So, jadi sampai di sini aja untuk video kali ini guys. Like videonya kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol notifikasi biar kalian nggak kelewatan kalau gue upload video baru. Thank you guys for watching and see you in the next video.